Masa musim dingin di akhir kuartal 4 atau sampai juga di awal kuartal pertama setiap tahunnya secara tradisional itu permintaan terhadap batu bara meningkat ya. Jadi bukan hanya di 2020 atau tapi di tahun-tahun sebelumnya seperti itu trennya sih. Jadi kita sebelumnya memang berharap di akhir tahun itu ada peningkatan seiring dengan musim dingin dan juga kalau di kondisi sekarang ini seiring dengan semakin pulihnya perekonomian dunia khususnya Tiongkok yang merupakan pasar terbesar dari ekspor batu bara kita. Nah, kemudian kita lihat penguatan harga batu bara juga dipengaruhi oleh sentimen positif dengan mulai beredarnya vaksin ya secara bertahap. Kemudian di Tiongkok sendiri memang mereka mengalami kesulitan ya untuk suplai pasokan dalam negeri sehingga mengakibatkan pas harga batu bara domestik di Tiongkok itu sangat tinggi sehingga mereka lebih murah untuk mengimpor batu bara dari Indonesia dan dari negara-negara lain. Karena pemerintah Tiongkok juga berkomitmen untuk menjaga agar harga listrik dalam negeri mereka yang sebagian besar masih tergantung pasokannya oleh batu bara itu tetap terjaga. Jadi kurang lebih seperti itu karena harga dibentuk oleh supply dan demand. Nah, Iya, tapi pertanyaannya apakah ini harga sustain ini nanti another story. iya ini yang saya mau tanyakan juga masih seperti apa? Anda Ya, akan sustain menurut Anda Pak Hendra? iya, kalau kita lihat sih kemungkinan masih akan menguat seperti traditionally di awal kuartal 2 musim dingin juga awal kuartal 1 mohon maaf itu musim dingin juga masih cukup Tapi tinggi banyak yang dan menyebut kemudian kita memasuki super cycle commodity seperti beberapa tahun yang lalu back in good days yang dulu-dulu Pak. Anda melihat ini terjadi tahun ini? Nah, ini menarik sih karena di saat ini kan ada pandemi ya yang sangat gimana perekonomian atau demand atas komoditi itu sangat tergantung oleh pemulihan perekonomian dunia. Nah, kalau kita lihat di awal kuartal 1 tentu masih menguat, kemudian juga Tiongkok akan memasuki musim Chinese New Year ya di bulan 2. Itu biasanya memang di situ demand-nya meningkat karena eh, pasokan suplai domestik batubara mereka agak melemah. Jadi kita masih berharap sampai di kuartal pertama. Namun ke depannya itu sangat tergantung oleh sejauh mana kebijakan pemerintah Tiongkok dalam hal ini untuk merelaksasi kuota impor batubaranya ke depan. Ini yang sangat tergantung kebijakan mereka sih. Oke, konflik antara China dengan Australia ini bisa dimanfaatkan untuk keuntungan produsen batubara Indonesia, Anda menilai? Iya, ini agak tricky juga. Tidak serta-merta batu bara kita bisa mengisi peran Australia ya, karena secara umum sebagian besar itu kualitas batu bara kita yang diekspor ke Tiongkok berbeda kualitasnya. Batu bara Australia itu kalorinya lebih tinggi, sementara kita rata-rata itu kalori menengah dan rendah. Jadi sebenarnya secara volume yang banyak diuntungkan itu negara-negara pesaing kita, antara lain South Africa, Rusia terutama yang secara geografi dekat dan juga dari Kolombia. Tapi tentu kita juga memiliki peluang tapi nggak terlalu besar. Cuman secara tidak langsung ini sentimen ini membuat harga batu bara lebih tinggi dan juga ini jadinya berdampak ke Tiongkok sendiri dengan adanya pembatasan ini mereka juga kesulitan ya akhirnya jadi yang saya sampaikan di awal tadi harga suplai batu bara domestik mereka terkendala dan harganya menjadi lebih tinggi sehingga itu dinikmati juga oleh eksportir termasuk eksportir dari Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.